Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Good morning. Oke, tentunya kabar baik ya kabar hari ini. Oke, tuh untuk kali ini ya kita kembali lagi nih bersama Kak Enggar ya. Kita belajar tentang bahasa Inggris hari ini ya. Nah, apa aja tuh tenses dasarnya? Apa aja tuh materi awalnya? Nah, tentunya kita akan belajar yang dasar dulu. Oke? Nah, yang dasar itu apa aja sih? Yang pertama tentang perkenalan, tentang alfabet, tentang apa. Nah, untuk bisa membaca bahasa Inggris atau untuk bisa berbahasa Inggris kita perlu kenali dulu nih huruf-hurufnya. Siapa yang tahu alfabet itu apa? Iya, benar sekali. Alfabet itu adalah huruf-huruf kayak seperti ini ya. A, B, C kayak gitu ya. Oke, kita teruskan lagi. D, E, F, G, apa lagi? Iya benar. A, I, J, K, L, M, N, O, P, ya, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, dan Z. Nah, tentunya dalam bahasa Indonesia kita pasti tahu nih cara nyebutnya A, B, C, D, E, F, G. Namun, bagaimana dengan bahasa Inggris? Tuh, tentunya jelas berbeda ya. Kalau A kita baca menjadi E. Ini, sini kakak tulis ya, awalnya E ini ya. Apa bacanya? Benar sekali E. Terus yang ini bacanya B ya. Dan yang ini juga C. Oke, bagus. Yang ini D, Victor. Dan yang ini I cara bacanya. Jadi A, B, C, D, E. Oke. Kalau yang F tetap kita bacanya F. Kayak gini. F dan G. Nah, ini bukan G ya, bukan H ya, tapi cara bacanya H. Oke. H. Oke. Oke, kita ini cara bacanya kayak gini. Cara bacanya H. Dan ini yang satunya cara bacanya I. Dan yang ini lagi J. Oke, sama. Dan lalu gimana dengan ini? Tetap sama juga seperti huruf J tadi, tapi berubah K gitu ya. K. Terus yang ini L dan M. Ini tetap M. Ini O, dia kayak ada U-nya O gitu. Ini P ya. P-nya jangan terlalu kayak huruf Indonesia banget. P gitu, tapi kayak P yang keren, keren. Terus Q ya. Ini R. R-nya kalau bisa kita pakai R kayak bilangin kamu nih gitu ya. Itu cara bacanya R gitu ya. Terus S, ini T, dan ini U, V ya, V, W, dan ini X, Y, and Z atau Z terserah. Kak, aku mau pakai yang Z boleh, mau pakai yang Z juga boleh. Kalau ini cara bacanya Y ya, sering nonton film ini bukan? Yang abang salingnya S A L L Y gitu ya. Oke, keren banget gitu. Oke, yuk kita sama-sama ya. Kita repeat after me. Repeat after me itu maksudnya ulangi setelah kakak ya. Kakak dulu bacanya, baru kalian bacanya ya. Oke, yang pertama E, gimana? Oke, bagus. B, oke, C, bagus. D, good. E, oke, bagus. F,
good job. L, mantep. M, keren. N, bagus. O, P, oke. Q, lagi. R, lagi bagus. S, T, oke. U, oke. V, bagus. W, oke. X, Y, bagus. Z, oke, atau Z ya, sama aja. Oke, dan sekarang kita let's read together ya, kita baca sama-sama. Oke, 1, 2, 3, go. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Oke, sekali lagi biar kalian makin terbiasa dengan cara membacanya. Oke, yuk. Once more. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Bagus. Kayak gitu ya cara membaca huruf bahasa Inggris. Jelas kalian harus dibiasain itu. Gak perlu kalian hafal, tapi cukup dibiasain saja supaya bisa setiap hari dibaca, setiap hari dipelajari. Kalau misalnya bingung, tanya dengan gurunya ya. Oke, tuh kakak rasa kalian ini sudah bisa ya, sudah bisa cara membacanya A, B, C, D, E, F, G. Kayak kan sekarang udah banyak tuh lagunya ya. Oke, sekarang kakak hapus, kita kembali ke materi berikutnya. Kalian A, B, C, kakak yakin kalian sudah bisa dan pasti kalian, dan ini pun juga sudah kalian catat dong pastinya. Betul banget. Udah dicatat dan udah setiap hari nanti kalian akan cek ya. Oke. Nah, sekarang itu kita sudah tuh belajar ABC, belajar alfabet. Nah, sekarang kita akan belajar tentang subjek. Subjek itu apa sih? Subjek itu apa? Siapa yang tahu subjek? Oke, baik sekali. Subjek itu adalah kata ganti untuk menyatakan siapa yang dimaksud ya. Yang kita maksud itu siapa? Ya, misalnya saya, kita menjelaskan kepada orang, menjelaskan tentang sesuatu. Siapa sih yang kita jelaskan? Siapa sih yang kita maksud kayak gitu ya? Itu lebih simpelnya. Oke, saya, misalnya kamu, mereka, kita, pokoknya orang gitu. Terus dia kayak gitu ya. Oke, sekarang kita pertama siapa? Saya. Oke, saya berarti bahasa Inggrisnya I. Terus kamu bahasa Inggrisnya you. Nah, gitu ya. Mereka they. Oke, apalagi? Oke, benar. Kita ya, kita bahasa Inggrisnya we. Ini kita atau kami sama aja artinya ya. Terus apalagi? Dia. Kayak gini. Ini dia, ini dia. Loh kak, kok ada dua loh kak ya? Kok beda sih? Ini ada S-nya, ini nggak ada S-nya. Kok artinya sama-sama dia? Nah, jelas beda. Jadi pembedanya adalah kalau yang pakai S ini untuk yang perempuan, dia tapi untuk yang perempuan ya. Dia untuk yang perempuan. Kalau yang ini dia untuk yang benar laki-laki ya. Ini tadi artinya apa? Saya. Oke, bagus. Ini oke, pinter banget. Yang ini they, mereka.
We, kita atau kami, ya. Nah, ini ada lagi satu namanya it. Kak, it itu siapa, Kak? It itu ya, it itu adalah kata ganti apa ya nyebutnya? Kata ganti untuk menyatakan benda atau hewan gitu, atau sesuatu yang bukan manusia gitu ya. Bisa juga diterjemahkan sebagai itu bisa. Cuman it ini dirujuk kepada sesuatu something ya yang hewan, benda kayak gitu ya. Oke? Oke. Tuh. Apa tadi? Subjek are you Dewi, she, he, it. Oke. She bacanya she. She bukan si ya. She. Oke. Ingatin aja Ayu Dewi nama orang. Ayu Dewi ya. Ayu dan Dewi. She, he, it. Nah, ini semua adalah subjek. Oke, subjek tadi apa? Oke, benar. Subjek itu adalah kata ganti untuk menyatakan siapa sih yang kita maksud gitu ya. Siapa sih yang kita jelaskan? Apakah yang kita jelaskan itu saya? Apakah yang kita jelaskan itu kita? Kayak misalnya kita gimana ya? Mereka itu sedang bermain bola. Nah, they are playing football gitu. Mereka itu sedang bermain bola. Berarti yang kita maksud adalah mereka. They ini subjeknya. Subjek. Oke, berarti sampai sini ya. Oke, bagus. Sekarang kakak mau tahu nih tempat tinggal kalian di mana mungkinnya. Jadi untuk menyatakan tempat tinggal, untuk menyatakan nama saya, kita ada ini nih. Kita belajar sebentar. Oke. Nah, yang pertama tadi I, saya. Nah, kita belajar data diri ya. Oke. Saya. Lalu ada my juga nih. My, artinya saya juga. Loh kok sama sih? I dengan my, kok artinya juga sama-sama saya? Gimana? Bingung saya mau pakai yang mana? Tenang, kalau saya bingung karena bahasa Inggris itu mudah. Bahasa Inggris apa? Mudah. Oke, sekarang kita punya slogan ya. English is easy. Oke, apa namanya? Oke, English is easy ya. English is easy. Nah, bahasa Inggris itu mudah, nggak susah ya. Kalau kita mau, pasti bisa ya. Oke, sekarang kita kembali lagi ke ini. Perbedaannya apa sih Kak? I dengan my kok artinya sama-sama saya, tapi kok berbeda? Oke, kalau I ya, kalau I ini untuk menyatakan kita individu umum saja, I gitu, saya gitu. Tapi kalau my ini untuk menyatakan sebuah kepemilikan itu. Kepemilikan gimana? Ya kepunyaan. Misal pena saya, berarti kita my pen kayak gitu ya. Buku saya, my book kayak gitu ya. Kursi saya, my chair gitu. Kak, kok kursi saya kok malah dibalik Kak? Saya pena berarti Kak gitu ya. Ini saya, ini buku, berarti saya buku berarti Kak. Ini saya, ini kursi, saya kursi. Enggak, bahasa Inggris itu dibalik-balik. Iya, dibalik-balik. Kalau bahasa Indonesia kayak kita ya. Tapi kalau bahasa Inggris itu dibalik. Kalimatnya dibalik. Kalau misalnya buku saya, jadi bukunya sayanya dulu baru diterjemahkan bukunya. Jadi my book kayak gitu. Kalau bahasa Inggris itu adalah kalimat yang dibalik-balik gitu ya. Gampang kok. Oke, ini saya, my juga artinya juga saya, dan juga tadi apalagi kamu sudah. Oke. Nah, untuk menyatakan nama dan tempat tinggal misalnya ya. Ini misalnya kita belajar 5W plus 1H. Kak, pernah sih aku dengar 5W plus 1H di sekolah kayak gitu ya. Di sekolah itu 5W plus 1H itu artinya misalnya 5W what? Oke, 1 nih W-nya. Oke. Who? Oke. 2 nih W-nya. Terus apa lagi? Why? Nah, 3 W-nya ya. Terus apa lagi?
4W-nya. Apalagi ya kira-kira kalau 1 lagi. Ini kan baru dapat 4 tuh. Kan 5W persatuan tadi 5W-nya. Oke, bener banget ya. When. Nah, jadi 1, 2, 3, 4, 5W-nya ada 1. Kak, yang hanya apa? Oke. Plus H. Apa nih H? Ini adalah how. Oke. What, who, why, where, when, how. Kak, kok itu dibacanya who sih Kak, bukan who ya? Ya memang dari sananya. Oke, memang dari sananya dibaca who, memang dari Inggrisnya gitu ya. Oke, ini bacanya what artinya apa ya. Ini who artinya siapa, why mengapa, where di mana, when kapan. Kalau dan how itu bagaimana. Nah, itu untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk menyatakan pertanyaan-pertanyaan. Apa ya, siapa ya, mengapa ya, di mana ya, kapan ya, bagaimana ya, gitu ya. Oke, nah kita kembali lagi ke my ya. Oke, my. Jadi my itu sebagai pembeda antara I, tapi my itu untuk yang sebuah, untuk menunjukkan sebuah kepemilikan atau kepunyaan barang kita, misalnya gitu ya. Ibu kita jadi my mother. Oke. Nah, kalau ayah kita gimana? Bener banget, my father. Tuh, mudah kan bahasa Inggris? Ya mudah banget. Nama saya adalah Budi. Berarti apa? Oh, right. My name. My name apa? Ayo. My name is ya. My name is Budi. Is artinya adalah, gitu ya. My name is Budi. Oke. Saya tinggal di Pagarsari misalnya. I live in Pagarsari. Kok bukan itu Kak, my live gitu. My live kan saya kan tempat tinggal saya kan di Pagarsari, otomatis Pagarsari itu tempat saya dong, kepunyaan saya. Tidak ya, kepunyaan itu misalnya kayak benda kita, terus apa, uang kita, my money, ibu kita, gitu ya kita. Kalau Pagarsari kan nama desa tuh ya, nama alamat gitu, berarti umum tempat tinggalnya gitu ya. I live in gitu kalau tempat tinggalnya. Oke, kecuali kalau rumah saya itu my house kayak gitu. Udah tahu ya kira-kira pembedanya? Bagus banget, keren sekali sih. Oke, dan juga ada lagi my name is Budi, I live in Pagarsari. Tuh, sekarang hobi saya. Tuh, berarti kita pakai yang mana? Pakai yang I atau yang my? Benar banget, pakai yang I. Jadi my hobby gitu ya. My hobby is apa hobinya? Misalnya hobinya adalah kenapa enggak ya? Hobinya adalah bermain bola, playing football. Oke. Nama saya adalah Budi, I live in Pagarsari, saya tinggal di Pagarsari. My hobby is playing football. Hobi saya adalah bermain bola. Ya, oke, sampai sini bisa ya? Bisa ya, pokoknya ngerti kan? Gampang karena apa? Slogan kita adalah English is easy. Kalau sudah kita tanamkan di otak kita, kalau English is easy, bahasa Inggris itu mudah, berarti udah mudah gitu, nggak sulit, nggak seperti yang kalian bayangkan. Aduh, bahasa Inggris itu sulit banget guys. Enggak. Bahasa Inggris itu mudah dan mudah. Oke? Kita butuh latihan aja, latihan terus ya. Oke, sekarang kita kembali ke babak berikutnya, ke pembahasan selanjutnya ya. Oke.
Tuh. Nah, tadi kita sudah bahas tentang alfabet, tentang data diri, tentang subjek, ya. Udah banyak nih kita dapat, udah banyak banget. Terus apa lagi ya yang akan kita bahas? Oke, sekarang kita bahas tentang waktu. Oke, ada bahasa Inggris waktu adalah time, ya. Time, waktu. Tuh. Jadi waktu itu ada terbagi menjadi 3. Apa aja? Tuh. Ya. Nah, ada past atau waktu yang lalu. Ada ada present. Present itu yang sekarang. Dan ada yang masa depan. Benar banget. Future. Nah, ada past, present, future. Itu untuk menyatakan waktu. Nah, sekarang kita berada di mana? Di masa lalu atau di masa depan? Ya, enggak ada ya. Kita sekarang berada di present, berada di sekarang. Nah, kita sekarang ada waktunya kita sedang belajar kayak gitu ya. Nah, present ini banyak tuh terbagi, banyak simple present misalnya. Ada lagi simple continuous tense, dan masih ada lagi ya gitu. Dan simple continuous tense juga nanti terbagi menjadi beberapa ya. Nanti kita belajar itu ya, tapi kita satu-satu dulu ya. Kita bahas dulu yang simple present. Oke, simple present. Simple present. Siapa yang tahu simple present? Sudah angkat tangan. Simple itu apa sih? Simple. Ayo, simple apa sih? Simple. Ya, benar banget. Simple itu yang kayak sederhana gitu ya, mudah, sederhana gitu ya. Present ya, untuk menyatakan kalimat sederhana, kalimat simple lah gitu, kalimat gampang, kalimat mudah ya. Nah, simple present itu untuk fungsinya untuk menyatakan sebuah fakta umum misalnya, terus untuk menyatakan kebiasaan kita setiap hari mungkin, pokoknya untuk menyatakan sebuah kebiasaan, untuk menyatakan fakta ya, kayak wanita melahirkan gitu. Yang jelas wanita melahirkan ya. Terus apalagi faktanya? Matahari terbit dari timur atau dari barat. Ya, matahari terbit dari barat. Dari timur ya. Matahari terbenam di barat. Itu sudah fakta. Kalau matahari terbit dari barat mah kiamat ya. Matahari terbit dari timur. Tuh, kalau itu menyatakan sebuah fakta. Aku belajar di ruang guru. Itu fakta atau tidak? Fakta, kita lagi belajar. Aku lagi belajar bahasa Inggris. Itu fakta atau tidak? Fakta, ya. Kita sedang belajar bahasa Inggris sekarang ini. Jadi kita itu nanti untuk membuat kalimat simple present ini ada yang namanya formula. Nah, siapa yang tahu formula? Pernah dengar tidak formula? Pernah ya, ada di pas lagi begini. Apalagi? Ya, formula itu apa? Formula itu apa sih formula? Kita sering loh mendengarkan ini formula. Apa formula? Ya, benar banget. Formula itu adalah rumus atau resep atau apa ya gitu, sejenis rumus kayak gitu ya, rumus misalnya. Formulanya adalah subject plus verb one plus object plus complement kayak gitu ya. Complement juga bisa diletakkan di awal. Oke, yang pertama subjek. Subjek tadi sudah kita bahas loh. Subjek apa sih subjek tadi? Oke, subjek tadi yang ayu Dewi sini. Oke, subjeknya misalnya saya membeli sebuah buku setiap hari misalnya. Oke, tadi subjeknya saya, ini subjeknya.
Oke, subjek I, you, they, we, she, he, it. Nah, oke. Karena subjeknya saya, maka kita tulis I gitu ya. Huruf I kalau di awal kita pakai huruf saya. I plus verb one. Verb one itu kata kerja bentuk pertama, yaitu membaca tadi apa? Membaca tadi read. Oke. Enggak membeli ya, membeli. Oke, saya membeli sebuah buku setiap hari. Membeli artinya buy. I buy. Objek apa? Objek. Objek itu kayak kan pernah kan? Objek wisata kayak gitu. Objek. Ya, objek menjadi sebuah objek kayak gitu ya. Objek itu adalah iya tujuan atau apa gitu ya, menjelaskan. Nah, objeknya apa? Sebab yang kita tuju tadi, kita beli tadi apa? Buku, benar sekali. Buku apa? Aku membeli sebuah buku. A book. Complement. Every day misalkan. Every day ya. Jadi subjeknya I, verbnya buy, objeknya a book, komplemennya everyday ya. Bisa nggak kalau dibalik komplemennya di depan? Boleh. Komplemen di depan, jadi everyday I buy a book gitu ya. Komplemen bisa diletakkan di depan atau di belakang. Untuk yang belum tahu komplemen itu apa, komplemen itu adalah pelengkap. Oke, sampai sini paham ya? Oke, nah sebelum kita membuat kalimat ini kan kalimat positif tuh, nanti ada loh kalimat negatif, kalimat tanya. Wah, semakin menarik ya. Oke, kakak siapin dulu ya. Oke. Oke, kita kembali ke simple present. Oke, kayak tadi ya. Formulanya apa? Subject plus verb one plus object plus komplement. Nah, jadi kayak tadi tuh, saya membeli sebuah buku setiap hari. Jadi subjeknya apa? Subjeknya I ya. I buy, oke, buy a book. Terus apa lagi? Iya benar. Every day. Oke. Saya membeli sebuah buku setiap hari. Ya, itu untuk menyatakan sebuah kebiasaan dia, fakta dia. Nah, ini untuk kalimat yang positif. Nanti positif dong, dia menjelaskan tentang dirinya sendiri ya. Oke. Ada juga kalimat yang negatif. Nah, kalimat negatif, kalau tadi yang positifnya dia membeli buku setiap hari, berarti dia kalimat negatifnya dia tidak membeli buku setiap hari. Mungkin dia beli bukunya seminggu sekali, mungkin dia beli bukunya 1 tahun sekali. Tapi ini kebalikannya ya. Kalau kalimat positifnya membeli buku setiap hari, maka berarti saya tidak membeli buku setiap hari ya. Saya itu nggak beli buku setiap hari kayak gitu ya. Jadi I ya. Oke. Kita tambah apa lagi? Do not. Do not ini bisa kita singkat. Kita singkat menjadi don't. Oke. Don't apa? Buy. Aku tidak membeli sebuah buku, a book every day gitu. Nah, untuk kalimat negatifnya, aku tidak membeli sebuah buku. Kalau positif berarti aku membeli sebuah buku. Jadi gimana bacanya yang positif? I buy a book every day. Untuk yang negatif,
I do not buy a book every day. Kak, aku mau singkat aja kak biar lebih simple ya gitu kan. Kami juga simple present gitu. Oke, nggak apa-apa. Kalau ada yang gampang kenapa harus yang ribet ya? Kita singkat aja nggak apa-apa. I don't buy a book every day. Simple. Tapi kak, aku mau do not kak biar agak keren. Nggak apa-apa. Terserah ya. Mau pilih mana? I do not buy atau I don't buy boleh banget. Itu senyaman kalian pakai yang mana. Oke? Nah, ada kalimat positif, ada kalimat negatif, dan ada juga satu lagi kalimat apa? Iya, kalimat tanya. Kalimat interrogatif, ya, kalimat tanya. Tuh. Nah, kalau kalimat tanya, kalau misalnya subjeknya I, you, they, we, maka kita pakainya do, ya. Lihat ini, I do not, berarti do-nya kita letakkan di depan. Jadi do, oke, do I, bagus. Do I buy a book every day? Oke, harus ada tanda tanya. Nah, perlu diingatkan lagi ya teman-teman sekalian, adik-adik. Untuk kalimat tanya kita harus meninggikan suaranya sedikit, bukan tinggi kita kayak enggak, maksudnya untuk sebagai pembeda kalimat tanya aja. Do I buy a book every day? Kayak gitu ya. Jadi biar orang tuh tahu kalau kita sedang bertanya gitu. Ada kalimatnya agak sedikit naik ke atas sedikit gitu. Oke. I buy a book every day. Saya membeli buku setiap hari. I don't buy a book every day. Saya tidak membeli buku setiap hari. Terus, do I buy a book every day? Apakah saya membeli buku setiap hari? Kayak gitu ya. Ngerti? Oke, ngerti ya. Bagus banget. Oke, apalagi yuk kita cari lagi. Kita tadi pakainya subjeknya I. Nah, gimana kak kalau kita pakainya subjeknya you misalnya? Ya, you atau they atau we. Ini kita ubah aja kayak gini. Kita ubah aja. They dan they. Oke, ya. They buy a book every day. Ya, mereka membeli sebuah buku setiap hari. Oke? Dan they don't buy a book every day. Mereka tidak membeli buku setiap hari. Nah, untuk kalimat tanya, do dan ini kita ubah jadi juga ya. Do they buy a book every day? Simple, ya sesuai dengan ini judulnya, simple ya. Jadi bahasa Inggris itu simple banget, enggak susah maksudnya, enggak sulit tapi gampang banget ya. Oke, dan ini ya kalian praktekkan setiap hari. Kalian biasakan setiap hari, rajin mendengar, rajin bertanya, dan jangan kalian jadikan beban pikiran, aduh hafal lagi, enggak usah menghafal, tapi dibiasakan aja ya. Oke, sekarang tadi subjek itu I, they, we, tadi kita tambah dengan she, he, it. Oke. Kalau kita mau buat yang ini gimana sih kak? Buat yang she, he, it, ini kan tadi I, they, we sudah paham. Sekarang kita pakai subjek yang orang ketiga tunggal ya. Kenapa disebut orang ketiga? She, he. Dia itu orang ketiga. Kenapa? Ya kalau saya orang pertama, kalau you orang kedua, kalau they juga orang kedua karena rame gitu ya. Orang ketiga tunggal, ini juga orang ketiga tapi dia rame, mereka gitu. Kalau orang ketiga tunggal berarti dia gitu ya. Dia. Seasik banget ya kakaknya. Oke. She, he itu dia perempuan dan dia laki-lakinya. Dia sendiri berarti dia tunggal ya. Nah sekarang yuk kita bahas sama-sama, kita belajar sama-sama untuk yang she ya, she, it. Oke ya. Oke. Dia perempuan
setiap hari. Wow, rich people, kaya banget ya. Dia perempuan membeli mobil setiap hari gitu. Oke. Dia subjeknya apa? She, oke. Terus verbnya apa? Membeli. Membeli mobil, objeknya a car. Dia perempuan membeli sebuah mobil, membeli satu mobil setiap hari. Every day, oke. Ya, dan ini juga berarti dia kalimat positif. She buy the car every day, ya. Nah, Kak, gimana untuk kalimat negatifnya? Berarti dia tidak membeli buku ya, tidak membeli mobil ya. Berarti apakah pakai do lagi Kak? Do not atau gimana? Nah, untuk yang she did itu pakainya does ya. Pakainya does. Oke. She does. Oke, benar, does not. Bisa disingkatkan nggak? Bisa banget menjadi doesn't ya. She does not atau she doesn't ya buy a car every day. Berarti dia kaya banget membeli mobil setiap hari. Mobilnya rusak mungkin sekali beli langsung rusak mungkin ya. Oke. Nah yang ini untuk kalimat tanya berarti sama seperti tadi. Does-nya kita letakkan di awal, baru she-nya diletakkan di nomor 2. Jadi gimana? Does she buy a car every day? Itu ya, harus ada kalimatnya agak sedikit naik. Does she buy a car every day? Gitu ya, every day gitu. Jadi lebih kayak mempunyai ciri khas kalau kita bertanya, ya. Oke, bisa ya. Nah, tapi Kak, aku yang bingung itu Kak ya, kok dari tadi ini tuh pakai terus apa sih Kak itu? Nah, ingat ini, kalau itu untuk menyatakan sebuah. Tuh. Untuk menyatakan artinya sebuah. Kalau untuk benda, sebuah buku misalnya a book, sebuah meja, a table, apa lagi? Kalau untuk orang nanti dia pakainya seekor, tapi tetap orang juga. A person misalnya satu orang, seorang misalnya. Terus apalagi kalau misalnya untuk hewan berarti seekor ya. Seekor kucing, a cat. Terus satu buah kursi, a chair. Oke. Nah, yang ini kakak kasih tahu nih, ada honest. Oke. Honest. Tuh. Yang mana yang benar? Yang ini atau yang ini? Yang mana yang benar? Atau nanti aja deh kejauhan. Mungkin yang ini ya. Ada juga an apple dan a apple. Tuh, yang mana yang benar? Oke. Yang benar adalah iya yang pertama. Kak, kenapa pakai N, Kak? Kan kita kan untuk menyatakan sebuah tadi kayak kakak katanya kalau misalnya untuk buah, satu buah itu pakai E saja. Pakai misalnya untuk kucing, seekor kucing pakai E saja. A cat, a chair, dan a table mungkin ya. Kok apel pakainya N, Kak?
Ya, karena aturannya adalah apabila dia ditemani huruf di apa ya, dilanjutkan dengan huruf vokal. Kayak huruf vokal itu apa aja? A, I, U, E, O ya. A, I, U, E, O ini huruf vokal yang sering sekali muncul saat kita pembicaraan, saat kita sedang ngobrol. Ini huruf yang sering muncul. Jadi kalau pakai huruf yang ini ya di depannya, maka kita pakai n ditambahi n ya. Contoh lihat apple. Awalnya apa? Huruf A ya, huruf E ya, huruf vokal. Ada nggak dia di sini? Iya ada. Jadi kita makainya an apple gitu ya. Mudah ya bedanya. Oke. Lalu Kak, ini apa? An honest atau an honest? Jawabannya adalah an honest. Kak, kok ini kan huruf H, sedangkan nggak ada di huruf A, I, U, E, O ini huruf H. Kenapa dipakai an, Kak? Jangan bingung dulu. Karena sangat simpel banget, nggak usah pusing-pusing. Karena honest cara bacanya adalah honest. Pakai O ya, atau pakai A. Honest. Nah, jadi kita menyesuaikan cara bacanya, ya. Jadi pakai an honest, bukan. Kalau bacaannya kan bukan honest ya. Kalau pakai H bacanya honest, berarti kita pakai honest. Tapi bacaan ini adalah menggunakan huruf vokal honest. H-nya dihapuskan cara bacanya. Jadi kita pakai honest ya. Sampai situ paham ya, Pak? Oke, silakan Kakak minta untuk dicatat terlebih dahulu ya. Sudah kalian catat semua? Oke, pintar banget. Ya, sudah dicatat dan kalian akan pelajari lagi setiap hari. Kalian buka setiap hari, oke? Oke, sekarang kita hapus dulu. Nah, berhubung dengan waktu. Tadi kan ada time ya. Waktu masa lampau, sekarang dan juga masa depan, seperti masa depan kita berdua gitu ya. Jadi waktu berhubungan dengan waktu itu bisa kita sangkut pautkan dengan jam ya. Jam itu bersangkut paut dengan waktu tidak? Iya, jam itu bersangkut paut dengan waktu. Lalu bagaimana Pak untuk menyatakan jam berapa? Misalnya jam 1 tepat, jam 1:30 gitu. Jam itu, jam ini, jam anu ya. Bagaimana cara menyatakan jam dalam bahasa Inggris? Sangat mudah sekali ya. Nah, ingat, dalam bahasa Inggris jam itu tidak ada yang namanya jam 13, jam 14, 15, 16, hanya ada di Indonesia ya. Tapi Kak, lihat jamnya ada kayak gitu. Gimana kalau dalam bahasa Inggris? Oke, kita belajar sama-sama ya. Oke, yang pertama untuk menyatakan tepat bahasa Inggris jam itu apa sih? Clock ya. Ini untuk menyatakan tepat ya. Jam artinya atau tepat ya gitu. Jam 12 tepat misalnya 12 o'clock kayak gitu ya. Terus untuk menyatakan lewat 15 kita pakainya quarter. Lewat 15. Untuk menyatakan jam 1:30 misalkan setengah jam lewat 30 kita namanya half. Itu lewat 30. Ada juga past. Terus to misalnya ya itu contoh. Oke, pasnya lewat artinya to itu menuju. Nah, contoh misalnya jam 1:30 kayak gini misalnya jam 1:30. Berarti kita baca dulu yang 30-nya, baru kita jam 1-nya. Karena kembali lagi bahasa Inggris itu
dibalik. Ya. Apa 30 untuk menyatakannya? Ini adalah half, ya. Mudah kan? Half lewat 1 dan 30 lewat apa sih? Pas gitu. Half pas 1. Gimana sih Kak mengedarkannya kalau misalnya jam 1 setengah 1 malam atau setengah 1 siang? Ya, kayak tadi kita bahas tadi, tidak ada yang namanya jam 13, jam 14, jam 15. Itu kita ganti apabila ada menunjukkan jam 13, 14, 15 sampai seterusnya, kita ganti aja keterangannya jadi PM, ya. PM dan EM. PM itu untuk dari jam 1 pagi sampai ke jam 12 siang, ya. Setelah itu sudah jam 12 siang sampai ke jam